Selamat siang, informasi warna-warni hari ini kami buka dari video viral seorang polisi yang tidak langsung menahan pria yang terbukti mencuri di sebuah minimarket. Ya, meski dituntut untuk bertindak tegas, polisi ini justru tenang dan mendengar semua alasan sang pencuri satu kotak susu formula. Nah, karena alasan kemanusiaan, polisi ini lalu datangi rumah pencuri yang diketahui berprofesi sebagai tukang es keliling. Nah, di sana ia berikan bantuan susu formula tambahan untuk bayi dari pria yang terpaksa mencuri. Anak-anak aja dipakai susu colongan kok kira. Iya Pak tekan kang omahmu, ya. Nek misalkan kowe kok ora ngira cilik, tak go kantor polisi. Kowe sak durung nyolongi nang sak durung ya. Jare wonten Pak, naik ora mate sak durung nyolongi, kowe nyolong ning ndi? Jare nak, Hah? Kalau lagi enak seperti itu. Iya. Dan ada susu. Hidup susah membuat seorang penjual es kepeng keliling di kota Pekalongan, Jawa Tengah berpikir pendek dan nekat mencuri satu kotak susu formula di sebuah minimarket. Karena tak punya pengalaman mencuri, penjual es kepeng ini tidak mahir menyembunyikan barang curiannya. Alhasil penjaga toko dan seorang polisi yang kebetulan tengah berbelanja menciduknya tanpa perlawanan. Bukannya digelandang menuju kantor polisi, Bribka Windo Nur Suhud yang memergokinya justru lebih dulu mencari tahu alasan sang penjual es bisa nekat mencuri. Di tengah interogasi, penjual es lalu mengaku mencuri sekotak susu demi bayinya yang masih berusia 10 bulan karena tak punya cukup uang untuk membayarnya. Sewunan. Saiki misalkan kok tak nang omahmu ora ono bayi, kowe tak apa? Kulo potong gulune, Pak. Saestu. Atas alasan kemanusiaan, Bribka Windo lalu meminta penjual es membuktikan jika dirinya masih memiliki bayi. Dan benar saja, setelah diikuti hingga ke rumahnya, sang penjual es memang sedang ditunggu oleh anggota keluarga. Di rumah sederhana itu pula tampak seorang bayi mungil yang tertidur menanti sang ayah pulang bekerja. Merasa terketuk dengan kondisi sang penjual es, Bribka Windo lalu memilih untuk membelikannya beberapa kotak susu formula tambahan. Hati nurani Bribka Windo berbicara, uluran bantuan akan lebih membuat efek baik daripada ia harus menahan sang penjual es karena tindak pencurian. Di balik kisah pilu penjual es yang nekat mencuri terselip kebesaran hati seorang polisi yang bertindak tegas, namun tidak mengesampingkan sisi kemanusiaan. Berangkat dari kisah yang mereka lewati, Bribka Windo dan sang penjual es kini terus menjaga tali persaudaraan. Saat itu saya langsung tidak langsung tak bawa kantor polisi karena saya melihat kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi saya lebih mengedepankan asas manfaat dan asas kemanusiaan itu. Asas kemanusiaan dan termasuk yang terbilang Bapak itu kan termasuk pencurian ringan, Mas. Ya kan, pencurian ringan. Jadi masih bisa kami atasi dengan secara keluargaan dengan pihak Alfamart, bukan pribadi saya sendiri karena nurani saya tersentuh. Seorang bapak rela mengambil susu demi kelangsungan hidup anaknya. Itu yang menurut saya lebih saya tonjolkan dulu itu, Mas. Itu pas waktu ngambil susu itu memang dia nggak bawa uang atau bawa uang? Pada saat tak periksa itu tasnya tak suruh bongkar isinya, Mas. Ada berapa uang yang ada di dalam tas. Dibuka semuanya itu kurang lebih ada 45.000. Iya Pak, kalau misalkan uang ini tak belikan susu semuanya, nah nanti untuk modal buat usaha lagi apa Pak? Saya nggak ada Pak, karena baru jam ini saya baru dapat uang sekian Pak. Penghasilan kotor katanya 85-80, ya bersihnya tinggal 50.000 sehari. Usai mendapat pertolongan dan keringanan hati sang polisi, penjual es yang kedapatan mencuri pada Oktober 2019 itu berasa hilaf dan mengaku tidak berpikir panjang. Ia pun menyesal dan tak mau lagi mencuri, meski uang pendapatan dari hasil berjualan cukup minim. Kurang lebih 5 tahunan. Kira-kira hasil kotor setiap hari berapa Pak sama bersihnya? Bersihnya ya paling 50 untuk yang lain untuk modal gitu loh. Itu berarti untuk buat beli susu nggak cukup ya? Ya kurang Mas, untuk kurang. Sering seperti itu Pak? Sering juga?
Sama ini saya nggak pernah kayak gitu mas. Itu kan apa Pak? Memang sepi atau kondisinya? Iya memang keadaannya jualan sepi mas. Kalau biasanya nggak berani kayak gitu untuk makanan anak saya tuh. Saya tuh hilap kurang hilap berani. Kebesaran hati Bribka Windo dalam menyikapi hal ini telah mengubah jalan hidup sang penjual es menuju kebaikan. Kini sang penjual es pun mengaku menyesal dan tak pernah mau membayangkan nasib keluarganya jika saat itu ia ditangkap dijerumuskan ke balik jeruji. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.